pusat biaya ke unit. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, jika sebuah perusahaan produksi memiliki 100 unit dengan ukuran serta kualitas minimal sama dengan total biaya yang dikeluarkan tersebut, maka sama halnya seperti perusahaan jasa sebuah bengkel yang mengkhususkan pada pengerjaan uli mengerjakan 400 mobil per bulan dan ditanding dengan per itu, maka biaya per mobil adalah $10. Baiklah, saya Fitra Aulia Mardiah, NIM 1901072024. Materi selanjutnya yaitu sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional hanya membebankan biaya pada produk sebesar biaya produksinya. Hal ini sangat berbeda dengan konsep value chain yang membebankan biaya pada produk sebesar biaya dalam pembentukan rangkaian nilai. Halaman biaya produk dalam sistem tradisional. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau BBB. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang ketiga, BOP atau biaya overhead pabrik. BBB dan BTKL merupakan biaya langsung sehingga tidak menimbulkan masalah pembebanan pada produk. Pembebanan BBB dan BTKL dapat dilakukan secara akurat dengan menggunakan pelacakan langsung atau pelacakan driver. Pembebanan BOP menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena BOP tidak memiliki hubungan masukan dan keluaran yang tepat yang dapat diobservasi secara fisik. Selanjutnya, kalkulasi biaya produksi per unit menggunakan metode tradisional. Contoh, PT Trend Tbk menjual 2 produk yaitu tas dan sepatu. Datanya akan disajikan sebagai berikut. Volume produksi tas sebesar 10.000, sedangkan sepatu sebesar 40.000. Harga jual tas 12.000, sedangkan sepatu 6.000. Biaya utama tas sebesar 6.000, sedangkan sepatu 3.000. Jam kerja langsung tas sebesar 5.000, sedangkan sepatu 10.000. Akuntan manajemen PT Trend Tbk mengidentifikasi aktivitas cost yang dianggarkan. Datanya sebagai berikut. Aktivitas pertama rekayasa, anggaran costnya sebesar 300.000. Yang kedua setup, anggaran costnya 1 juta. Yang ketiga perputaran mesin, anggaran costnya 3 juta. Yang keempat pengemasan, anggaran costnya 200. Total anggaran costnya 4.500.000. Selanjutnya, aktivitas sesungguhnya produk tas dan sepatu. Disajikan datanya sebagai berikut. Aktivitas yang pertama rekayasa dalam satuan jam. Tas sebesar 6.000, sepatu sebesar 9.000. Total 15.000. Setup dalam satuan jam. Konsumsi tasnya 400, sepatunya 600. Totalnya 1.000. Perputaran mesin dalam satuan jam. Tas sebesar 50.000, sepatu sebesar 100.000. Total 150. Pengemasan. Konsumsi tas 5.000, sepatu 20.000. Total 25.000. Diminta hitunglah biaya per unit menggunakan metode tradisional. Cara menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional. Pertama, total jam kerja langsung. Kemudian jam kerja langsung tas ditambah jam kerja langsung sepatu. 5.000 ditambah 10.000, 15.000 total jam kerja langsung. Tarif overhead pabrik dibagi jam kerja langsung.
tarif overhead pabrik sebesar 4.500.000, jam kerja langsung sebesar 15.000. 4.500.000 dibagi 15.000 dapat 300 per jam kerja langsung. Biaya overhead yang dibebankan. Produk tas totalnya menggunakan rumus biaya JKL per unit dikali jam kerja langsung. Untuk tas 300 dikali 5.000 sama dengan 1.500.000, unitnya 10.000, overhead per unitnya 150. Sepatu total biaya JKL per unit dikali jam kerja langsung 300 dikali 10.000, 3 juta. Unitnya 40.000, overhead per unitnya 75. Menghitung biaya per unit produk. Biaya utama tas 6.000 dikali 10.000, 60 juta untuk tas. Sedangkan sepatu 3.000 dikali 40.000, 120 juta untuk sepatu. Biaya overhead 300 dikali 10.000, 3 juta untuk tas. 300 dikali 40.000, 12 juta untuk sepatu. Total biayanya untuk tas 63 juta, sedangkan untuk sepatu 132 juta. Unit produksi tas sebesar 10.000, unit produksi sepatu sebesar 40.000. Biaya per unit untuk tas 6.300, sedangkan sepatu 3.300. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi. Hal ini disebabkan karena yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Selanjutnya, saya Kurnianingsih akan menjelaskan Activity Based Costing atau ABC. Menurut Mulyadi, Activity Based Cost System adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi personel dalam melakukan pengurangan biaya dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas. ABC System adalah aktivitas yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. Menurut Supriyono, ada dua tahap pada ABC System. Tahap pertama terdiri dari 4 langkah, yakni penggolongan ke berbagai aktivitas, pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, penentuan kelompok biaya yang homogen, dan penentuan tarif kelompok. Sedangkan pada tahap kedua meliputi pelacakan biaya ke berbagai produk. Menurut Cooper dan Kaplan, ada dua asumsi dasar yang mendasari ABC System, yakni yang pertama, kegiatan menyebabkan timbulnya biaya. ABC System dimulai dari anggapan bahwa sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melakukan aktivitas, bukan hanya sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. Yang kedua, produk dan pelanggan menyebabkan munculnya permintaan dan aktivitas. Untuk membuat produk diperlukan berbagai aktivitas dan tiap aktivitas perlu sumber daya dari pelaksananya. Kondisi yang mendasari penerapan ABC System dalam perusahaan manufaktur dan juga perusahaan jasa menurut Supriyono adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk jual. Yang kedua, biaya yang berbasis non-unit harus merupakan persentase signifikan dari biaya overhead. Dan yang ketiga adalah rasio konsumsi masing-masing aktivitas dari tiap produk yang dijual berbeda. Menurut Supriyono, ada beberapa manfaat dari penerapan ABC System di perusahaan, yakni
Pertama, sebagai penentu harga pokok produk yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan mutu pembuatan keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan perencanaan strategik. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas melalui penyempurnaan yang berkesinambungan. ABC System telah banyak digunakan oleh perusahaan di Amerika, namun dalam penerapannya di perusahaan pernah terjadi sebuah kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena banyak perusahaan hanya menekankan pada desain arsitektur dan perangkat lunak ABC System, namun kurang memperhatikan faktor perilaku manusia dan organisasi. Menurut Supriyono, ABC System dapat berhasil jika memperhatikan aspek letak. Maksudnya, apa arti ABC System dalam hubungannya dengan manajemen biaya dan tujuan organisasi. Aspek ini mencakup bagaimana ABC System digunakan dan siapa pengguna ABC System. Selanjutnya kita menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC sesuai dengan soal metode tradisional tadi. Yang pertama, kita menghitung tarif aktivitasnya. Cara menghitung tarif aktivitas itu dengan membagi total biaya dengan konsumsi aktivitas. Yang pertama, rekayasa. Total biayanya adalah 300.000 dibagi konsumsi aktivitasnya 15.000. Didapatkan tarif aktivitas Rp20. Setup-nya 1 juta dibagi 1.000 dapat tarif aktivitasnya Rp1.000. Perputaran mesin 3 juta rupiah dibagi konsumsi aktivitas 150.000 didapatkan tarif aktivitas Rp20. Dan pengemasan total biayanya adalah 200.000 dibagi konsumsi aktivitasnya 25.000 didapatkan tarif aktivitas Rp8, sehingga dapat tetap tarif aktivitasnya adalah Rp1.048. Selanjutnya kita mencari biaya overhead yang dibebankan. Yang pertama, untuk produk tes. Untuk mencari biaya overhead yang dibebankan, tarif yang kita cari tadi kita kalikan dengan konsumsinya, sehingga dapat total BOP. Seperti rekayasa, tarifnya adalah Rp20 dikalikan dengan konsumsi Rp6.000, sehingga dapat total BOP Rp120.000, sehingga BOP per unitnya adalah Rp20. Begitu juga setup, total BOP-nya adalah Rp400 dan BOP per unitnya adalah Rp1.000. Perputaran mesin, total BOP-nya adalah 1 juta, BOP per unitnya adalah Rp20. Pengemasan, total BOP-nya Rp40.000 dan BOP per unitnya adalah Rp8, sehingga dapat total BOP per unitnya adalah Rp1.048. Dan untuk produk sepatu juga seperti itu. Rekayasa jam, tarifnya adalah Rp20. Dikalikan dengan konsumsi 9.000, dapat total BOP Rp180. Untuk produk sepatu sama dengan produk tas tadi, sehingga rekayasa dapat Rp20, setup Rp1.000, perputaran mesin Rp20, pengemasan Rp8, sehingga total BOP per unitnya adalah Rp1.048. Sehingga kita dapat menghitung biaya per unit produk dengan cara yang produk gas yang utamanya 60 juta ditambah dengan biaya overhead. Biaya overhead ini biaya total biaya per unit tadi dikalikan dengan unit produksinya, ini kita dapat biaya overheadnya 10.480.000 dan kita dapat total biaya 70.480.000 dan kita bagi dengan unit produksinya 10.000 sehingga kita dapat biaya per unitnya adalah Rp7.048. Begitu juga sepatu, biaya utamanya Rp120 juta, biaya overheadnya Rp41.920.000, sehingga kita dapat total biayanya adalah Rp161.920.000
dibagi dengan total produksinya Rp40, sehingga kita dapat biaya per unitnya adalah Rp4.048. Aktivitas. Aktivitas merupakan segala bentuk konsumsi selama fase produksi dan fase lain dalam perusahaan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh konsumen. Konsumsi atas sebuah produk dapat berupa sumber daya manusia, waktu, sarana, dan prasarana. Klasifikasi aktivitas terbagi menjadi 4 menurut Supriyono. Yang pertama, aktivitas berlevel unit. Aktivitas berlevel unit adalah aktivitas yang dikerjakan setiap kali satu unit produksi. Besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, aktivitas berlevel bars. Aktivitas berlevel bars adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah bars yang diproduksi. Yang ketiga adalah aktivitas berlevel produk. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang keempat adalah aktivitas berlevel fasilitas. Aktivitas berlevel fasilitas meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum, yang menopang proses pembuatan secara umum, yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk, namun banyak sedikitnya aktivitas ini tidak yang diproduksi. Cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dalam pemilihan cost driver menurut Supriyono diberikan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengukuran. ABC sistem terdapat cost driver yang dapat dipilih untuk digunakan. Cost driver yang dipilih sebaiknya yang memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya pengukuran. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi adanya struktur informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh kuantitas cost driver. Sekian penyampaian dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.